Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan strategi untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta mencapai tujuan perusahaan melalui pemahaman pasar dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya di sini juga ada konsep inti pemasaran. Yang pertama ada produk, barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada harga, penentuan harga yang sesuai dengan nilai produk. Yang ketiga ada tempat, saluran distribusi untuk menjangkau konsumen. Yang keempat ada promosi, aktivitas untuk menginformasikan dan menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada orientasi perusahaan terhadap pasar, yaitu pendekatan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yaitu ada orientasi produksi, fokus kepada efisiensi produk dan distribusi. Yang kedua ada orientasi produk, fokus pada kualitas produk yang tinggi. Yang ketiga ada orientasi penjualan, fokus kepada upaya penjualan yang agresif. Yang keempat ada orientasi pemasaran, fokus kepada kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kelima ada orientasi sosial, fokus kepada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Tugas dan peran manajer pemasaran. Yang pertama ada perencanaan strategi, yaitu menyusun rencana pemasaran yang efektif. Yang kedua ada mengelola produk, yaitu mengawasi pengembangan dan kelangsungan produk. Yang ketiga ada penetapan harga, yaitu menentukan harga yang sesuai dan kompetitif. Yang keempat ada distribusi, yaitu mengelola seluruh distribusi produk. Yang kelima ada promosi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi. Yang keenam ada analisis pasar, yaitu menganalisis pasar dan kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada evaluasi, memantau kinerja dan membuat penyesuaian strategi. Proses perencanaan dan perencanaan strategi. Pengertiannya, proses perencanaan adalah langkah-langkah yang diambil untuk merencanakan dan mengimplementasikan rencana pemasaran yang cukup. Yang kedua ada perencanaan strategi, yaitu proses penetapan arah jangka panjang perusahaan dengan merencanakan rencana pemasaran yang mencakup analisis pasar, penetapan tujuan, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pemasaran, target adalah tujuan yang ingin dicapai seperti target pasar, menentukan segmen konsumen tertentu, target penjualan, menentukan jumlah penjualan yang ingin dicapai, target kesadaran merek, meningkatkan mengenalkan merek, target profitabilitas, menetapkan laba yang ingin dicapai, target loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan, target pengembangan produk, mengembangkan produk baru, target pengalaman pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mendukung kepuasan pemasaran. Sistem laporan internal menyajikan data pesanan, penjualan, persediaan, dan utang piutang yang membantu manajer pemasaran mengidentifikasi peluang dan masalah. Riset pemasaran adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data tentang pasar, konsumen, dan pesaing untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan pemasaran yang lebih tepat. Keduanya saling mendukung dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk merancang strategi pemasaran yang efektif. Lingkungan pemasaran adalah
faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan. Analisis lingkungan pemasaran, yaitu pastel SWOT riset pasar, membantu perusahaan mengidentifikasi peluang, ancaman, dan menyesuaikan strategi jangka panjang. Lingkungan pemasaran terdiri dari dua faktor utama. Yang pertama ada lingkungan mikro, faktor yang langsung mempengaruhi perusahaan seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan perantara. Yang kedua ada lingkungan makro, faktor eksternal yang lebih luas, termasuk faktor ekonomi, sosial, teknologi, politik, hukum, dan demografi yang mempengaruhi pasar dan strategi pemasaran perusahaan. Yang terakhir ada pasar konsumen dan perilaku pembelian. Yang pertama ada pasar konsumen adalah individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumen sendiri. Yang kedua ada perilaku pembelian, adalah proses yang dilalui konsumen dalam memutuskan untuk membeli produk. Dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, pribadi, dan eksternal seperti iklan dan promosi. Halo, di sini saya mengambil produk mochi. Saya beri nama Mochi Chewy. Jenis bisnis yang saya ambil adalah retail, yakni jual beli secara langsung terhadap konsumen terakhir. Packingan yang saya ambil untuk Mochi Chewy yaitu plastik mika berwarna. Hal ini karena plastik mika dapat melindungi produk dan menambah daya tarik untuk pembeli serta praktis. Target pasar dari mochi ini adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Inovasi produk yaitu adalah menambah varian rasa yang belum ada di pasaran, seperti rasa taro, green tea, dan rasa durian. Di sini ada strategi pemasaran produk. Yang pertama, harga produk. Harga produk sebesar 8.000, anggaran promosi, voucher beli 1 gratis 1 juta per bulan itu mencangkup anggaran 50.000 bisa mendapatkan potongan harga. Yang kedua itu ada anggaran 100.000 untuk mencetak voucher. Promosinya kita melalui media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, TikTok. Dan voucher pembelian gratis 1 untuk menarik perhatian dan meningkatkan penjualan. Indikator keberhasilan itu terjual 100 biji setiap hari, meningkatkan jumlah pengikut media sosial.